Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Uzaima dengan NPM 200/120/10136. Pada kelas analisis multivariat B akan melakukan pengujian SEM-PLS terhadap pengaruh kualitas produk dan ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan merek dari HP Xiaomi ke merek lain yang dimediasi oleh variety seeking pada masyarakat Kota Surabaya. Berikut adalah variabelnya. Nah, ini merupakan variabel dari penelitian yang akan kita teliti. X1 kualitas produk, X2 ketidakpuasan konsumen, Z atau mediasinya variety seeking, dan Y perpindahan merek. Berikut merupakan tutorialnya. Saya menggunakan Smart PLS 4 dalam penelitian ini. Sebelum masuk ke tutorial, kita akan melihat data dari hasil kuesioner. Di sini sudah terlihat data dari hasil kuesionernya. Lalu kita ubah file ini ke dalam format CSV. Nah, di sini CSV, delimited, lalu kita save. Nah, setelah itu kita masuk ke pengujian PLS-nya. Sekarang kita masuk di aplikasi Smart PLS 4. Di sini kita akan mulai pengujiannya dengan memilih new project. Untuk penemannya bebas, terserah teman-teman. Di sini saya memilih SEM-PLS, create. Lalu kita import data file. Nah, import data file ini berdasarkan hasil data Excel yang kita ubah dalam bentuk CSV tadi ya. Nah, ini kita pilih open. Nah, di sini skillnya kita memakai matrix dan pastikan bahwa semua indikatornya sudah tepat. Nah, di sini kita menggunakan 20 indikator dengan sampel sebanyak 100 responden. Lalu kita create model. Di sini kita pilih PLS SEM. Untuk penamaannya saya buat sama, SEM PLS. Seperti yang di atas. Lalu kita masukkan indikatornya ke dalam sini ya. Kita namai sesuai dengan variabel teman-teman ya. Di sini kualitas produk. Nah, lalu kita rapikan sebentar. Oke. Next. Nah, ini bisa kita ubah-ubah ya posisinya biar terlihat. Oke, setelah semua masuk ke dalam sini, kita connect ya. Ini connect-nya sesuai dengan penelitian teman-teman. Di sini saya menggunakan mediasi, jadi ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Setelah ini selesai, seperti ini bentuknya. Lalu kita calculate dengan PLS SEM algorithm. Nah, lalu kita start calculation. Nah, di sini sudah terlihat ya hasil dari start calculation tadi. Lalu kita lanjut ke
penafsiran dari penelitian ini. Pertama-tama kita akan melakukan uji validitas konvergen. Nah, uji validitas konvergen ini biasanya dapat dilihat di outer loading dan juga nilai AV. Nilai outer loading yang melebihi 0,7 dianggap ideal dan menandakan validitas indikator dalam mengukur variabel. Nah, di sini semua nilai dari indikator menunjukkan angka di atas 0,7 yaitu 0,9 dan 0,8. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semua indikator valid dan cocok untuk mengukur konstruk laten dan memungkinkan lanjutan analisis data. Lalu kita lanjut ke nilai AV di konstruk ini. Nah, nilai AV dalam variabel ini menunjukkan nilai di atas 0,5. Nah, di mana nilai average ini melebihi 0,5 menunjukkan bahwa validitas konvergen yang baik, yang mana variabel laten dapat menjelaskan lebih dari setengah variasi dari indikatornya. Di sini semua angka di atas 0,5 yaitu 0,8. Lalu kita lanjut ke uji validitas diskriminan. Nah, uji validitas diskriminan ini biasanya dapat dilihat dari crossloading. Lalu bagaimana cara membaca crossloading? Yaitu dengan seperti ini, yaitu item pengukuran berkorelasi lebih kuat dengan variabel yang diukur dan berkorelasi lebih rendah dengan variabel yang lain. Nah, dapat dilihat contohnya di indikator kepuasan konsumen ini menunjukkan nilai yang lebih besar daripada hubungannya dengan nilai variabel yang lain. Hal itu juga berlaku dengan yang indikator yang lain ya. Nah, dalam penilaian ini mengindikasi bahwa setiap indikator pada konstruk masing-masing menunjukkan tingkat validitas konvergen yang tinggi, melebihi nilai ambang 0,7. Lalu kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, di uji reliabilitas ini dapat dilihat dari Converge Alpha dan Composite Reliability. Nah, pada penelitian ini Converge Alpha dan Composite Reliability menunjukkan nilai di atas 0,7. Nah, hal ini menandakan bahwa konstruk memiliki nilai yang tinggi, yang mana memberikan indikasi bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan atau reliable, karena memiliki angka di atas 0,7 semua ya, yaitu 0,9. Lalu, kita masuk ke uji hipotesis, yang mana dapat dilihat setelah melakukan bootstrapping. Lalu kita start calculation. Nah, di bootstrapping ini kita dapat lihat ke path coefficient. Nah, di sini di path coefficient ini menunjukkan hubungan antar variabel ya. Nah, di sini yang menunjukkan adanya hipotesis diterima, yaitu kualitas produk terhadap perpindahan merek dan juga kualitas produk terhadap variety shaking karena nilainya di bawah 0,05. Nah, karena ini nilainya di atas 0,05 berarti hipotesisnya ditolak. Lalu kita masuk ke hubungan dengan variabel mediasi di specific indirect effect. Nah, di sini dilihat bahwa p-values dari kepuasan konsumen melalui variety shaking dan perpindahan merek menunjukkan nilai di atas di bawah 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tersebut diterima, sedangkan kualitas produk terhadap variety shaking untuk terhadap perpindahan merek melalui variety shaking memiliki angka di atas 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak.